Hujan turun deras malam itu di Minjiang ketika Gu Qingcheng berdiri membeku di ruang tamu rumah keluarganya sendiri. Rambutnya masih sedikit basah, wajahnya pucat, dan tubuhnya terasa lelah bukan hanya karena apa yang baru saja ia alami, tetapi karena kata-kata yang baru keluar dari bibirnya. Kita bercerai saja. Kalimat itu meluncur pelan, namun terasa seperti pisau yang membelah udara. Meng Chuan berdiri beberapa langkah darinya. Wajahnya tetap tenang, terlalu tenang. Tatapannya gelap dan dalam, seolah menyembunyikan badai yang tidak ingin ia biarkan siapapun lihat. Di belakang Qingcheng, ibunya dan adiknya memandang Meng Chuan dengan penuh kebencian. Sudah seharusnya dari dulu, kata adiknya dengan nada sinis. Orang tidak berguna seperti kamu memang tidak pantas berdampingan dengan kakakku. Meng Chuan tidak membalas. Tangannya mengepal, namun suaranya tetap rendah ketika ia berbicara kepada Qingcheng. Ini keputusanmu. Qingcheng menunduk. Hatinya terasa sakit, tetapi ia tidak tahu harus percaya pada siapa. Semua orang mengatakan bahwa Lu Zengwen yang menyelamatkannya. Semua orang mengatakan Meng Chuan tidak peduli ketika ia menghilang. Semua orang menyudutkannya. Dan Meng Chuan tidak pernah menjelaskan apapun. Aku lelah, jawabnya lirih. Aku tidak ingin hidup seperti ini lagi. Sejenak, hanya suara hujan yang terdengar. Aku mengerti, kata Meng Chuan akhirnya. Tidak ada amarah, tidak ada permohonan. Justru ketenangan itu yang membuat dada Qingcheng terasa sesak. Ia berharap lelaki itu marah. Ia berharap dia membantah, menjelaskan, memohon, melakukan apa saja untuk mempertahankannya. Tapi Meng Chuan hanya berdiri dengan sikap dewasa yang terlalu dingin. Aku akan menyiapkan berkasnya besok, lanjutnya. Qingcheng mengangkat wajahnya. Kamu tidak keberatan. Tatapan Meng Chuan melembut, nyaris tak terlihat. Kalau itu membuatmu lebih tenang, aku tidak keberatan. Kata-kata itu terdengar sederhana, namun ada sesuatu yang patah di dalamnya. Malam itu, setelah semua orang masuk ke kamar masing-masing, Qingcheng berdiri di depan jendela. Ia tidak bisa tidur. Bayangan kejadian di Myanmar terus menghantuinya. Wajah para pria yang menakutkan. Ruangan gelap, tangan-tangan kasar, dan kemudian sosok yang muncul seperti bayangan. Ia tidak pernah benar-benar melihat dengan jelas. Hanya suara rendah dan tegas yang berkata, "Jangan sentuh dia." Lalu semuanya berakhir. Ia ingat saat membuka mata di pesawat pribadi yang terbang menuju Minjiang. Seseorang menyelimutinya dengan jaket hangat. Bau yang familiar, samar tapi menenangkan. Saat itu ia terlalu lemah untuk berpikir. Apakah benar Lu Zengwen yang menyelamatkannya? Keesokan harinya, berkas perceraian benar-benar sudah ada di atas meja. Meng Chuan bekerja dengan cepat dan rapi. Seperti biasa, kalau kamu sudah tanda tangan, aku akan urus sisanya, katanya. Qingcheng memandang kertas itu lama. Tinta hitam yang terasa berat. Aku tidak akan meminta apapun, lanjut Meng Chuan. Semua aset tetap milikmu. Ibunya tersenyum puas dari sofa. Memang seharusnya begitu. Namun sebelum pena menyentuh kertas, terdengar ketukan di pintu. Lu Zengwen masuk dengan wajah penuh senyum. Qingcheng, aku dengar hari ini kalian akan mengurus perceraian. Aku datang untuk menemanimu. Ia berdiri terlalu dekat, terlalu percaya diri. Meng Chuan hanya melirik sekilas, lalu berbalik hendak pergi. Tunggu, Qingcheng berkata tiba-tiba. Semua orang menoleh. Aku ingin tahu sesuatu dulu. Ia memandang Lu Zengwen. Waktu aku di Myanmar, bagaimana kamu menemukanku? Lu Zengwen tersenyum kecil. Aku punya koneksi. Aku kirim orang. Butuh biaya besar, tentu saja. Di mana tepatnya aku ditahan? Di wilayah utara sana. Tempat berbahaya. Jawabannya terdengar samar. Qingcheng mengerutkan kening. Nama tempatnya. Lu Zengwen terdiam sepersekian detik terlalu lama. Itu tidak penting. Yang penting kamu selamat. Meng Chuan yang berdiri di dekat pintu akhirnya berbicara. Karena dia tidak tahu, ruangan mendadak sunyi. Lu Zengwen tertawa. Apa maksudmu? Meng Chuan menoleh perlahan. Tatapannya tajam dan tenang.
Dia tidak pernah ke sana. Apa kamu menuduhku? Lu Zengwen mulai gelisah. Qin Cheng memandang suaminya. Apa maksudmu, Meng Chuan? Untuk pertama kalinya, ada retakan di wajah dinginnya. Aku yang menjemputmu. Kalimat itu jatuh pelan, namun mengguncang. Ibunya langsung membentak, omong kosong. Namun Meng Chuan mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman singkat. Suara pria asing terdengar jelas, menyebut namanya dengan penuh hormat, menyebut bagaimana mereka menunggu perintahnya. Wajah Lu Zengwen berubah pucat. Kamu, Qin Cheng menatap Meng Chuan dengan mata gemetar. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Meng Chuan tersenyum tipis, pahit. Karena kamu tidak pernah ingin mendengarkan. Hatinya seperti diremas. Selama bertahun-tahun, ia memang menganggap Meng Chuan sebagai pria biasa. Tidak ambisius. Tidak berprestasi, selalu tenang, selalu mengalah. Ia tidak pernah bertanya dari mana datangnya bantuan yang selalu muncul tepat waktu untuk perusahaan keluarganya. Ia tidak pernah bertanya mengapa setiap krisis selalu terselesaikan. Ia hanya menerima. Aku tidak ingin kamu merasa berutang, lanjut Meng Chuan. Kamu sudah cukup menanggung tekanan dari keluargamu. Aku tidak ingin menambah beban. Qin Cheng terdiam. Ingatannya melayang pada hari 5 tahun lalu ketika ia menemukan Meng Chuan terluka di tepi jalan setelah kecelakaan misterius. Ia membawanya pulang, merawatnya, memberinya tempat tinggal. Ia menikahinya karena desakan situasi dan rasa kasihan yang berubah menjadi tanggung jawab. Tapi selama ini, ternyata pria itu diam-diam menjaga semuanya. Lu Zengwen tiba-tiba mencoba pergi, namun Meng Chuan menahannya dengan satu tangan. Aku belum selesai denganmu, ucapnya pelan. Tatapannya berubah dingin, sangat dingin. Apa yang kamu lakukan di Myanmar sudah tercatat, termasuk kontrak 200 juta yang kamu gunakan untuk menjualnya. Wajah Qin Cheng memucat. Kamu, menjualku. Suaranya bergetar. Lu Zengwen gagap. Tidak, itu fitnah. Namun tak lama kemudian, beberapa pria berpakaian rapi masuk dan membawa Lu Zengwen pergi tanpa banyak bicara. Ruangan menjadi hening. Ibunya terduduk lemas. Adiknya membisu. Qin Cheng berdiri di tengah semua itu, merasa dunia yang ia kenal runtuh dan dibangun kembali dalam satu hari. Ia menoleh pada Meng Chuan. Kenapa kamu tetap di sini? Kenapa kamu membiarkan mereka menghina kamu selama ini? Pria itu memandangnya lama. Karena aku mencintaimu. Jawaban yang sederhana, tapi terasa berat. Aku tidak peduli apa yang mereka katakan. Selama kamu masih di sisiku, itu cukup. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Aku sudah meminta cerai. Kita belum mendaftarkannya, jawab Meng Chuan lembut. Kalau kamu masih ingin pergi, aku tidak akan menahanmu. Ia selalu seperti itu, memberinya pilihan. Tidak pernah memaksa. Qin Cheng melangkah mendekat. Bagaimana kalau aku ingin mencoba lagi? Untuk pertama kalinya, ekspresi Meng Chuan benar-benar berubah. Ada harapan yang ia coba sembunyikan, ada ketakutan untuk berharap terlalu tinggi. Kamu yakin? Tanyanya pelan. Aku tidak tahu bagaimana mencintaimu dengan benar, Qin Cheng mengaku. Tapi aku ingin belajar. Hening panjang menyelimuti mereka. Meng Chuan mengangkat tangannya perlahan, ragu, lalu menyentuh pipinya dengan lembut. Sentuhan yang hati-hati, seolah ia takut ia akan menghilang. Aku punya banyak masa lalu yang belum bisa kuceritakan. Katanya jujur, aku bukan pria sederhana seperti yang kamu kira. Aku tidak peduli, jawab Qin Cheng. Aku hanya peduli siapa kamu saat bersamaku. Perjalanan mereka tidak langsung menjadi manis. Luka tidak sembuh dalam sehari. Kepercayaan tidak tumbuh dalam satu malam. Ada hari-hari ketika Qin Cheng masih merasa bersalah dan canggung. Ada malam-malam ketika Meng Chuan terbangun karena mimpi buruk masa lalunya. Ia duduk di balkon, menatap langit dengan wajah dingin yang rapuh. Qin Cheng mulai duduk di sampingnya tanpa bicara. Hanya menemani. Perlahan, ia mengetahui bahwa pria yang tampak kuat itu pernah dikhianati, pernah kehilangan segalanya, pernah hampir mati. Ia membangun kembali hidupnya dari nol dengan tangan sendiri.
Dan ia memilih menyembunyikan semua itu agar wanita yang ia cintai bisa hidup tanpa bayangan dunia gelapnya. Cinta mereka tumbuh pelan, bukan dari gairah yang membara, tetapi dari kebiasaan kecil. Dari secangkir teh hangat yang selalu disiapkan Meng Chuan ketika King Cheng lembur. Dari tangan King Cheng yang tanpa sadar merapikan dasi suaminya sebelum ia pergi. Dari tatapan yang kini tidak lagi penuh kesalahpahaman, tetapi pengertian. Suatu malam, ketika kota Mingjiang dipenuhi cahaya lampu, King Cheng bersandar di bahu Meng Chuan. "Aku dulu takut kamu tidak punya ambisi," katanya pelan. "Aku punya," jawabnya. "Ambisiku adalah membuatmu hidup tenang." Air mata King Cheng jatuh lagi, kali ini karena bahagia. Ia akhirnya mengerti. Pria ini tidak pernah lemah. Ia hanya memilih mencintai dengan cara yang sunyi. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka dimulai dengan keterpaksaan, King Cheng merasa bahwa ia tidak lagi terikat oleh kewajiban. Ia tinggal karena ia ingin.